Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Di sini kita akan coba membuat modeling anorganik, yaitu adalah kita akan membuat sebuah properti rumah. Silakan kalian download di LMS untuk materinya, bahannya. Itu kami sudah menyiapkan denah rumah yang akan dijadikan sebagai objek pada materi hari ini. Oke, kita mulai saja untuk membuat modeling anorganik, yaitu adalah rumah. Kita coba bikin viewportnya menjadi dua bagian. Tinggal di ujung aja ya, nanti kursor kalian akan menambah plus, kemudian kalian geser aja. Nanti akan ada dua viewport seperti ini. Kemudian viewport, kemudian objek cube yang ada di setting dari blendernya kita coba delete saja. Dan untuk viewport sebelah kanan ini, untuk viewport sebelah kiri kita gunakan sebagai user perspektif, dan viewport sebelah kanan kita jadikan top ortho ya, karena kita akan membuat modeling rumah yang blueprintnya itu berasal dari flat atau dasar seperti itu. Oke, langsung saja kita coba masukkan objeknya, objek blueprintnya, yaitu kita masuk ke add, kemudian image, kemudian background, kemudian pilih objek yang sudah disediakan, denah rumah.jpg. Kalau sudah, kita tinggal load, yang nantinya akan muncul seperti ini. Nanti bisa disesuaikan ya, kalau misalnya memang kurang besar atau terlalu besar, nanti bisa menggunakan scaling. Oke, di sini saya coba perbesar sedikit, kurang lebih seperti ini. Dan langkah ketika kita ingin membuat sebuah modeling tentunya kita harus membuat sebuah objek dasarnya dulu. Ya, kira-kira untuk objek dasar seperti ini itu apa? Ya, ada cubes, ada mesh-nya ya, ada plane, cube, circle, dan lain sebagainya. Kita harus mengikuti atau mendekati kira-kira objek dasar, mendekati objek modeling yang akan kita modeling ini apa. Objek dasar yang akan kita jadikan modelingnya seperti apa. Karena di sini kita menggunakan blueprint flat, tentunya untuk objek dasar yang mendekati kita akan menggunakan plane ya, karena dari dasar. Oke, langsung saja kita coba masukkan plane-nya nanti. Pastikan kalian sudah nyaman dengan kondisi yang di sana ya. Di sini ada zoom in, zoom plus, tinggal di scroll aja. Kemudian untuk move the view-nya, di sini saya klik shift, kemudian saya klik tekan scroll-nya supaya kalian bisa mudah untuk melihat kanan kiri atas bawahnya. Oke, kita masukkan plane, add mesh plane, atau shortcutnya adalah shift A. Atau shortcutnya adalah shift A, kemudian kita pilih plane. Karena di sini plane-nya terlalu besar, kita coba perkecil menggunakan scaling. Ya. Kemudian kita pindahkan atau kita geser ke ujung dari dimana awalnya kita akan membuat modelingnya. Ini masih terlalu besar, kita coba perkecil, menyesuaikan dengan blueprintnya. Kita coba scaling lagi, kita geser sampai benar-benar ya kurang lebih pas ya.
Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, langkah selanjutnya, karena kita akan membuat sebuah modeling, ya, jangan lupa di sini kita masuk ke dalam edit mode. Kemudian kita ketika ingin melakukan modeling sebuah objek, tentunya masuk ke dalam edit mode yang nantinya kita akan ditampilkan kira-kira kita ingin modelingnya bagian mana. Ada bagian vertex atau titik, ada bagian edge atau garis, dan ada bagian face, ya. Jadi di sini vertex itu titiknya, masing-masing sudutnya, edge-nya itu adalah sudut atau garisnya, ya, garis di masing-masing sudut. Kemudian di sini ada face. Tentunya pada bagian ini kalian sudah bisa menentukan ketika kita ingin membuat sebuah modeling ke kanan, ke kiri, atas, bawah. Nantinya untuk pada bagian pertama ini kita akan membutuhkan yang namanya edge selection. Kita coba pilih salah satu sisinya. Masih ingat untuk membuat sebuah objek lagi, kita lakukan extrude, ya. Nah, di sini untuk mempermudah kita melakukan extrude atau shortcutnya adalah E. Sebelum kita lakukan perubahan bentuk, kita coba shortcut E dan lakukan shortcut Y supaya garis lurus, ya. Dimana kalian bisa lihat X, Y, Z-nya ini ada di sini, dimana Y itu sebelah utara, X-nya sebelah ini barat, ya, barat atau timur. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian, ya. Di sini saya coba lakukan extrude E, kemudian saya klik Y, kemudian saya extrudekan sampai di sini. Tadi saya perkecil dulu, ya, ini saya perbesar kembali. Kemudian saya lakukan extrude kembali Y. Nah, ini kita untuk kenapa di sini dipisahkan atau kenapa sampai di sini kemudian kita lakukan extrude kembali, karena kita akan membuat sisi lainnya, ya. Kalau misalnya sudah kita pilih sisi lainnya, kita coba perkecil kembali. Kita coba perkecil kembali. Kemudian kita lakukan extrude. Karena kita akan extrude ke kanan, kita lakukan X. Ya, nanti akan muncul garis X seperti ini. Kalau sudah, kita coba perbesar. Kita extrude lagi. Kita extrude X supaya lurus. Kemudian kita pilih sisi lainnya, kita coba perkecil. Extrude Y. Kita perbesar lagi. Extrude Y. Kita pilih sisi lainnya. E, X. E, X baru geser. E, X baru geser. Nah, di sini kita coba stop di pintu, ya. Kita lakukan yang lainnya di sisi yang sebelah kanan. E, X, stop, E, X, stop, E, X sampai ke pintu. Ya, ini bagian top yang sudah kita buat modelingnya, dan ini bagian user perspektif. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk bagian dasar pembuatan sebuah rumah yang nantinya akan kita coba rancang. Oke, selanjutnya kita coba lakukan modeling rumahnya. Di sini kita sudah bikin base-nya. Langkah selanjutnya di sini saya coba front, ya, tampilan front. Kemudian kita coba seleksi
Ini saya coba miringkan sedikit supaya kelihatan. Saya coba seleksi keseluruhan. Kemudian kita coba lakukan extrude E untuk bagian rumahnya. Tentunya untuk bagian jendela dan pintu nantinya kita coba akan rancang tambahannya lagi ya, berkaitan dengan detailingnya nanti. Kita coba bikin base jendelanya dulu. Kenapa bikinnya seperti ini? Nanti jendelanya ini tidak kita fullkan, tapi akan kita coba kosongkan. Ini coba saya coba deselect ya, klik shift, kemudian saya klik. Ini coba saya pindahkan ke face selection. Saya klik shift untuk deselect, kemudian saya klik mana yang akan tidak diseleksi. Nanti kurang lebih seperti ini jadinya. Oke, kalau misalnya sudah, kita lakukan extrude kembali. Saya pilih front ortho lagi supaya lebih rapih kelihatannya. Di sini saya coba extrude. Kurang lebih tinggi jendelanya seperti ini. Nah, nanti hasilnya kurang lebih jadinya seperti ini. Ya. Kemudian untuk base jendela atasnya kita tutup dengan pondasi lagi sedikit. Ya, kurang lebih jadinya seperti ini. Selanjutnya, pondasi dari jendelanya kita coba satukan. Kita seleksi bagian sisi jendela sebelah kirinya dan pastikan di sini face selection-nya kalian aktifkan. Kemudian kita seleksi lagi jendela sisi sebelah kanan. Untuk menseleksi lebih dari satu objek, jangan lupa diklik shift-nya. Jadi di sini ada dua sisi yang terseleksi. Kemudian kita satukan menggunakan edge bright edge loops. Ya, kita pilih aja. Nanti dia akan otomatis akan menyatu. Kita lakukan hal yang sama dengan bagian pintu dan jendela lainnya. Kita seleksi bagian kirinya, shift. Kita seleksi lagi, kemudian edge, bright, edge loop, kemudian lakukan hal yang sama pada jendela yang kedua. Ya, kurang lebih jadinya seperti ini. Kita coba masuk ke object mode. Jadinya hasil dari modeling rumah sederhana yang akan kita buat nanti untuk untuk postur rumahnya atau struktur rumahnya, kurang lebih jadinya seperti ini. Nanti berkaitan dengan konten dalamnya nanti bisa disesuaikan ya dengan menggunakan loop cut and slide. Misalnya di sini kalian masukkan loop cut and slide, nanti kalian tinggal skat bagian yang perlu di skatnya. Oke, selanjutnya di sini kita coba akan membuat atapnya. Pada bagian sisi viewport yang sebelah kanan, saya coba front ortho. Kemudian kita pilih 3D kursornya di sebelah atas ya. Karena nantinya setiap titik yang kita pilih, kemudian ada objek yang akan kita masukkan. Nanti untuk 3D kursor ini akan menentukan posisi di mana tempat objek yang akan kalian masukkan. Ya, apapun itu. Nah, di sini kita akan membuat atap dari rumah ini. Ya, kalau misalnya sudah kalian tentukan, kembali lagi ke selection box, kemudian kita masukkan cube, shift A atau add. Di sini ada add ya. Mesh cube atau shift A, pilih cubes, kemudian kita lakukan scaling, kita sesuaikan dengan besarnya rumah ya. Ini bisa kalian lihat dari depan, kanan. Ini kita coba perbesar sedikit, S, X ya. Kemudian kita lihat apakah sudah pas.
Ini bagian depan. Kita coba lihat bagian kanannya ya. Oke. Kita S, Y. Nah, jadinya kurang lebih seperti ini. Oke, kita coba geser ke atas. Sorry. G, Z. Supaya lurus ya. Ini kita coba posisikan paling atas. Kita lihat kurang lebih jadinya sudah seperti ini. Kita posisikan di front ortho. Kemudian kita coba edit. Dan kita coba lakukan view-nya ini menjadi viewport wireframe. Ya, supaya kita terlihat strukturnya dan mempermudah kita dalam pengeditan atau pemodelingan. Oke, langsung saja. Selanjutnya kita coba bikin atapnya ini supaya tidak banjir gitu ya. Jadi kalau misalnya ada hujan, dia turun ke bawah ya pasti ya. Oke, kita coba shortcut B untuk menseleksi sebuah objek. Kemudian kita edit mode. Oh ya, kita pilih vertex selection karena kita akan coba membuat mengeditnya ini di bagian titiknya. Kita seleksi, kemudian kita geser kurang lebih seperti ini. Bagian kanannya juga kita seleksi, kita geser. Nanti bisa disesuaikan ya. Kemudian ke 4 titiknya ini kita seleksi, kemudian kita geser ke bawah. Ini kalau dilihat nanti hasilnya kurang lebih jadinya seperti ini ya. Kenapa kita harus melakukan viewportnya ini adalah wireframe? Karena kalau wireframe ini ketika kita seleksi objeknya, nanti dia akan keseluruhan ya, yang ada di titik-titik bagian yang kita seleksi. Tapi kalau misalnya kita solid, ketika kita seleksi bagian titiknya, nah ini yang akan terseleksi hanya bagian depannya saja. Tapi kalau misalnya wireframe kita seleksi, ini titik keempatnya yang berada pada bagian yang kita seleksi ini akan terseleksi secara keseluruhan, yang tentunya akan mempermudah kalian dalam pemodelingan. Oke, selanjutnya kalau misalnya sudah, kita coba kembalikan ke object mode dan solid viewportnya kita masukkan ke solid. Nah, ini adalah rumah sederhana, bukan rumah makan ya, rumah sederhana modeling yang kita buat. Ada lagi yang ingin kalian tambahkan? Tentu ya, kita akan coba bikin detailingnya, kita akan coba bikin pintunya, dan kita akan coba bikin jendelanya dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan coba bikin modeling pintunya. Ini bagian kanannya kita coba sebelah kanan ya. Kemudian 3D kursornya kita coba posisikan di bagian pintunya. Ini di ujung pintu. Ya, sudah pas ya, kurang lebih seperti ini. Dan untuk mempermudah kalian dalam pemodelingan juga, selain kalian masuk ke dalam wireframe, tentunya teknis wireframe ini adalah teknis untuk mempermudah ketika kalian membuat sebuah sisi-sisi lainnya yang berdampingan supaya tidak ada benturan gitu ya ketika pemodelingannya. Kita coba seleksi objek rumahnya, bagian bawahnya sini, kemudian kita coba masuk ke dalam konteks objek, kemudian kita pilih viewport display. Ya, konteks objek di sini ada persegi, kemudian kayak ada bidikannya, kemudian viewport display, dan wireframe-nya kita aktifkan.
supaya nanti untuk membuat pintunya kita tahu ukurannya seperti apa, kanan kirinya seperti apa. Jadi kelihatan. Oke, kalau misalnya sudah, di sini 3D kursornya saya coba pasin ya, sorry, di pintunya. Ini saya coba bagian depan. Gimana nih? Kita pasin dulu ya. Nah, nanti untuk ukurannya kita coba sesuaikan. Oke, kita masuk ke selection box, kemudian kita coba masukkan cube, shift A atau add mesh cube. Kemudian kita sesuaikan ukurannya. Ya, kita lihat di sini ada X, Y, Z. Kita scaling, kita coba bagian Y-nya dulu. Nah, nanti di sebelah kanan kita lihat ukurannya, ya. Sorry. Kalau sudah, kita coba geser. Sorry. Kita coba geser ya di kanan. Kemudian kita coba pasin scalingnya SY. Sorry. Geser. X. Bagian sini coba kita tampilkan depannya. SX. Kemudian SZ. Ini kita geser, sorry. SZ. Oke. Iya, kurang lebih seperti ini. Ya, nanti bisa kalian sesuaikan lagi. Ini SX, saya coba, SY. Saya coba perbesar sedikit. Oke, itu untuk bagian pintunya. Nanti bisa kalian sesuaikan kembali. Kemudian yang selanjutnya kita coba bikin jendelanya. Jendelanya 3D kursornya kita coba ke bagian sini ya, atau bagian tengah. Kemudian kita masukkan, aktifkan selection box-nya dulu, kemudian kita masukkan objek cube lagi. Shift A, mesh cube. Kalau sudah, kita lakukan scaling. SZ. Ini kita geser dulu ya. Sorry. SZ. Panjangnya kita sesuaikan. SZ. SY.
Oke, kalau misalnya sudah, kita lakukan duplicate aja. Kita lakukan duplicate. Caranya adalah Shift D. Kita pilih Shift D. Kemudian kita coba lakukan rotasi R 90 derajat, kita langsung R 90. Nanti dia akan otomatis seperti ini, kemudian kita lepas. Kemudian kita geser G. Kita sesuaikan. Nah, nanti hasil jendelanya kurang lebih jadinya seperti ini. Oke, kita duplicate aja. Kita seleksi kedua jendelanya, kemudian Shift D untuk duplicate. Kita satukan di jendela sebelah kiri. Ya, jadinya nantinya kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya untuk detailing yang lainnya kita coba bikin plan-nya atau dasarnya. Kita melakukan di top ortho. Kemudian kita masukkan plan, Shift A, mesh plan. Kemudian kita scaling, kita sesuaikan, kita geser, kita coba atur. Nah, nanti sebelumnya supaya plannya ini dia pas di bawah, nanti jangan lupa, atau saya coba ulangi ya. 3D kursornya saya coba posisikan di bawah. Kemudian saya coba top ortho, saya lakukan kembali Shift A, mesh plan. Kemudian scaling, nanti dia otomatis sudah di bawah ya. Kalau misalnya 3D kursornya sudah kita atur. Tadi saya lupa untuk ngatur. Jadi silakan plan-nya kita geser, kita sesuaikan. Kalau misalnya terlalu kecil, kita coba perbesar sedikit lagi. Ya, kurang lebih jadinya seperti ini. Sebentar, ini kenapa ya? Ini plan. Ini plan yang tadi ya, kita delete aja. Oke, ini adalah rumah sederhana. Apakah sudah cukup seperti ini? Saya rasa masih ada perlu detailing yang perlu kita tambahkan. Yaitu kita coba tambahkan pagar. Ya, 3D kursornya kita coba arahkan di sini. Kurang lebih di untuk membuat pagar. Oke, untuk membuat pagar 3D kursornya sudah kita tentukan. Kita Shift A, mesh cube, kemudian kita lakukan scaling SZ, kemudian G. Ya, jadinya kurang lebih seperti ini. Kita coba lihat G. Ya. Oke, kita lakukan modeling sedikit untuk pagarnya. Kita masuk ke edit mode. Kemudian kita coba viewportnya wireframe. Kemudian kita coba tambahkan loop cut and slide. Loop cut and slide yang ke atas. Kalau sudah kita klik, kemudian kita selection box kembali. Kita seleksi bagian tengah-tengahnya, kita geser ke atas. Kalau dilihat dari hasilnya, nanti kurang lebih jadinya seperti ini. Ya, kita coba geser sedikit bagian kanan dan kirinya. Iya. Kalau sudah tampilannya, viewportnya kita coba ke solid lagi. Kalau sudah, kita coba masuk ke objek mode kembali. Pagar sudah jadi. Kemudian untuk menduplikasinya,
kalau misalnya kita menggunakan Ctrl D atau duplicate cukup banyak nantinya. Kita lakukan edit modifier aja. Kita seleksi objeknya, kemudian kita masuk ke modifier, add modifier, kita masuk ke generate array, di mana nantinya di sini akan menambahkan efek duplicate ya, sesuai dengan yang kita butuhkan. Kita seleksi objeknya, kita ke modifier, add modifier, generate array. Kalau sudah, kita klik. Kemudian di sini ada count, di mana count ini adalah jumlah dari yang akan kita duplikasi atau kita tambahkan. Kita tinggal tambahkan aja. Disesuaikan dengan jumlahnya. Oke, kalau misalnya sudah, kita baru lakukan duplikasi. Shift D, kita taruh di sebelah sisi kirinya. Shift D. Ini coba saya tampilan ke depannya biar rapi. Shift D. Saya ulangi, Shift D, Shift D, Shift DX ya, supaya rapi dan pas. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini saya coba tampilkan di top ortho. Ini saya coba Shift D lagi untuk bagian kanannya. Saya taruh di ujung, titiknya ini ada titik kuning, saya taruh di ujung. Kemudian saya lakukan rotasi R. Kalau misalnya sudah, kita tambahkan count-nya, kita sesuaikan dengan ukurannya. Kalau sudah, kita Shift D lagi. Kemudian bagian depannya kita tambahkan, untuk bagian belakang Shift D. Kemudian kita tambahkan. Ya. Jadinya kurang lebih rumah sederhana, modeling jadinya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita coba masukkan material. Kita coba masukkan material, kita pilih atapnya dulu, kemudian di sini ada konteks material. Kemudian kita new, base color-nya disesuaikan dengan kreativitas kalian ya, pemilihan warnanya seperti apa. Oke, belum kelihatan. Untuk viewportnya kita coba render supaya kelihatan. Dan untuk lampnya atau cahayanya kita coba atur dulu. Geser G, kemudian Z, G, X, ya bisa disesuaikan ya, dan G, Y, ya, G, Z, G, Y, ya. Oke, saya lanjutkan untuk memasukkan materialnya. Di sini disesuaikan dengan kreativitas kalian. Saya pilih new, base color-nya bisa disesuaikan ya. Jendelanya. Kalau misalnya kalian melakukan ini warnanya sama gitu ya, jadi nggak perlu satu-satu.
Kita tinggal seleksi, kemudian kita pilih panah ke bawah di dalam material, browse material yang sudah kita buat sebelumnya. Misalnya di sini tadi ada material 3 gitu ya. Nanti bisa disesuaikan. Kalau misalnya objek warnanya sama. Pintunya kita coba buat. Nah, nanti di sini sebelum kalian memfixkan atau sebelum kalian sebelum kalian menentukan warnanya juga, kalian bisa merubah namanya ya. Jadi bukan material 1, material 2, material 3. Nanti bisa kalian sesuaikan di sini. Misalnya di sini warna pintu misalnya, atau pintu. Nanti bisa disesuaikan. Oke, kita coba warnakan yang lainnya. Kita warnakan pagarnya dulu. Tentunya di sini sesuai dengan kreativitas kalian. Warnanya bisa kita gelapkan di sini. Ini kita samakan. Tentunya nanti bisa kalian coba buat yang lainnya ya. Misalnya kalian ingin membuat tong sampah di depannya, pohon, atau dan lain sebagainya. Nanti bisa disesuaikan dengan kreativitas kalian. Ya, jadinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini rumahnya tadi masih garis-garis, bentuknya wireframe. Kita coba kembalikan lagi ke konteks objek wireframe-nya yang tadi kita checklist, kita unchecklist. Jadinya rumah sederhana tapi bukan rumah makan. Modeling sudah selesai. Silakan kalian lanjutkan menurut kreativitas kalian masing-masing. Terima kasih. Stay watching di video selanjutnya.